Jadi alhamdulillah kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah, dan alhamdulillah bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR, bisa ikut uji coba pada pertandingan Timnas melawan Kuwait dan Lebanon pada bulan September. Salah satu pemain yang bakal naturalisasi sudah mendarat, sudah landing di Indonesia, dan tadi sudah bertemu dengan orang-orang Exco, ada Pak Arya di sana tentunya, dan mengunjungi kantor PSSI. Ini kan sedang sekarang berproses, terus sudah sampai ke DPR RI. Presiden Prabowo juga sudah memberikan lampu hijau, sudah setuju, dia segera diproses, dan sebentar lagi dia akan diambil sumpah untuk nantinya memperkuat timnas kita. Kan ada dua, karena dia masih muda, juga bisa bermain, dipanggil oleh Patrick Kluivert bermain di timnas. Pemain-pemain yang akan diproses PSSI, sedang diproses PSSI untuk timnas Indonesia tentunya. Juga diusahakan segera untuk disumpah WNI, karena dia pemain yang saat ini di timnas itu masih kurang pemain penyerang tentunya, apalagi kalau pemain defender gelandang kan kita sudah mempunyai cukup pemain yang bermain di starting, dan juga pelapisnya itu sudah cukup. Tapi kalau di pemain penyerang kita saat ini masih membutuhkan pelapis dan juga pemain yang potensial juga yang bisa bermain di starting supaya trending di Eropa. Victor Gyökeres dan Hairo Riedewald bikin heboh media internasional usai resmi gabung timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Dua pemain yang selama ini merumput di Eropa, Victor Gyökeres dan Hairo Riedewald, resmi diperkenalkan sebagai bagian dari timnas Indonesia. Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di tanah air, tetapi juga di Eropa, bahkan sampai menembus headline media internasional. Langkah berani yang diambil oleh PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir ini membuat banyak pihak terkejut. Bagaimana tidak, dua nama tersebut punya reputasi besar di Eropa. Gyökeres dikenal sebagai bomber tajam di Arsenal FC dan sebelumnya di Championship, sedangkan Riedewald adalah pemain serbabisa dari Crystal Palace yang lama bermain di Premier League. Gempar di media Eropa, sejumlah media papan atas Eropa seperti Marca, The Athletic, hingga Sky Sports memberikan sorotan khusus. Mereka menuliskan bagaimana timnas Indonesia kini berubah menjadi kekuatan baru di Asia dengan keberhasilan menarik dua pemain berkelas internasional. Headline seperti, Gyökeres tinggalkan Eropa untuk Indonesia, dan Riedewald shock decision, from Palace to Garuda, mewarnai portal berita olahraga dunia. Hal ini jelas bukan kejadian biasa, mengingat Indonesia selama ini jarang dilirik sebagai destinasi utama pemain Eropa. Reaksi supporter internasional. Di media sosial, nama Indonesia langsung trending. Banyak penggemar sepak bola dari Portugal, Belanda, hingga Inggris yang memberikan komentar. Sebagian mengaku terkejut dengan keputusan kedua pemain, namun banyak juga yang mengapresiasi langkah ini. Seorang supporter Arsenal FC menulis di X Twitter, "Tidak percaya striker utama kami sekarang akan membela Indonesia. Selamat untuk Gyökeres, semoga sukses di Asia." Sementara pendukung Crystal Palace menyayangkan kepergian Riedewald, namun tetap bangga. Hairo adalah pemain loyal. Keputusannya untuk gabung Indonesia menunjukkan cintanya pada sepak bola. Good luck, legend. Erick Thohir buka suara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku keputusan ini adalah bagian dari strategi besar untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level dunia. Indonesia butuh pemain yang bisa mengangkat level permainan. Victor Gyökeres dan Hairo Riedewald adalah dua nama besar yang punya kualitas internasional. Mereka resmi menjadi bagian dari kita, dan ini adalah bukti keseriusan kita menuju Piala Dunia, ujar Erick. Pernyataan ini sontak membuat publik Indonesia semakin bangga. Dukungan supporter pun membanjiri media sosial PSSI dengan tagar-tagar welcome Gyökeres dan tagar welcome Riedewald. Dampak besar untuk timnas Indonesia. Masuknya Gyökeres dan Riedewald diyakini akan membawa dampak besar. 1. Lini serang makin tajam. Gyökeres dikenal sebagai striker house goal dengan postur tinggi dan naluri predator.
Ia bisa menjadi andalan di lini depan Garuda, berdampingan dengan pemain muda seperti Rafael Struijk atau Marcelino Ferdinand. 2. Keseimbangan di tengah. Reye Dewal adalah pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, maupun fullback. Keberadaannya akan menambah kedalaman skuad dan memberikan pengalaman bermain di Premier League. 3. Meningkatkan gengsi Indonesia. Dengan kehadiran dua pemain Eropa yang masih aktif di level tertinggi, nama Indonesia kini diperhitungkan bukan hanya di Asia, tetapi juga mulai diperhatikan di Eropa. Reaksi di Indonesia, di dalam negeri, sambutan terhadap Gyökeres dan Reye Dewal sangat luar biasa. Video kedatangan mereka di Jakarta langsung viral di TikTok dan Instagram, dengan ribuan komentar supporter yang menantikan debut mereka. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai era baru timnas Indonesia. Bahkan beberapa pengamat menilai, dengan skuad saat ini, Indonesia berpotensi bersaing lebih serius di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Resminya Victor Gyökeres dan Hairo Reye Dewal bergabung ke timnas Indonesia bukan hanya membuat geger publik tanah air, tetapi juga mengguncang Eropa. Media internasional ramai menyoroti langkah mengejutkan ini, supporter asing terkejut, sementara masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh antusias. Kini, semua mata tertuju pada debut mereka mengenakan seragam Garuda. Akankah kehadiran dua bintang Eropa ini membawa Indonesia terbang lebih tinggi di kancah dunia? Satu hal pasti, dunia sepak bola sedang menoleh ke Indonesia, dan ini baru awal dari perjalanan besar.